semuanya? Sehat. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Luar biasa ya. Nah, baik. Untuk hari ini, sebelum kita mulai, mana ketua kelas, silakan pimpin anggotamu, temanmu. Kita mulai dulu dengan doa. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa sesuai dengan aturan kita masing-masing. Berdoa dulu ya. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, kami kembali berserah di hadapan-Mu atas anugerah dan kekuatan. Tuhan, sementara kami akan mulai proses untuk belajar pembelajaran kami, untuk berkati kami Tuhan, supaya kami bisa melaksanakan pembelajaran kami dengan baik dan sukses. Tuhan, inilah doa kami dengan kesempurnaan, sempurnakan lagi yang dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, baik, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai, kayaknya ini agak ngantuk-ngantuk, ya kan? Iya. Apalagi jam sudah mulai menunjukkan jam-jam ini ya. Nah, kita buat SBG dulu. Oke, semua bapak-bapak dulu. Oke. Nah, judul ice breaking-nya Marina menari di atas mana. Oke. Nah, tugasnya kalian fokus dengan apa yang Bapak sampaikan, yang Bapak ucapkan. Jelas? Instruksinya begini. Marina menari di atas menara. Oke, coba kita buat dulu sekalian. Marina menari di atas menara. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Oke, kita mulai ya. Marina menari di atas menara. Marina akhir pelan. Nanti kita semua aja lah. Oke, sekali lagi ya. Fokus apa yang saya. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Oke. Nah, silakan dulu. Nah, tadi sudah dibagikan selembar kertas kepada kalian masing-masing. Kalian semua mulai. Oke. Nah, instruksinya begini. Nanti Bapak akan bercerita karena materi kita terkait tentang emosi. Silahkan kalian ekspresikan melalui kertas itu. Oke. Nanti kita umpamakan cerita ini posisinya itu kalian. Ya. Jelas? Kalau kamu merasa kesal, silahkan remas kertasnya. Oke. Kalau kesal silahkan diremas. Kalau kalian tidak kesal atau biasa saja atau senang, nah silahkan dielus kertasnya. Ya. Dan instruksi yang ketiga, kalau kesalnya luar biasa, silahkan robek sedikit. Oke, jelas? Bisa? Silahkan pegang kertasnya masing-masing. Ya. Nah, ekspresikan kertasnya. Dan jangan sembarangan dengan kertasnya. Oke, Bapak akan bercerita. Kita umpamakan posisi yang atau tokoh dalam cerita ini kalian. Oke. Pada suatu pagi, kalian berangkat ke sekolah menggunakan sepeda motor. Tiba-tiba di perjalanan sepeda motormu bocor. Silakan. Bebas ekspresinya bebas. Nah, kemudian, benar, cerita belum selesai, masih berlanjut.
Nanti bapak akan kasih tahu kalau sudah selesai. Nah kemudian keretanya bocor, sepeda motornya bocor. Nah dia ditempel selesai lanjut mobil. Oke, kalian sampailah ke sekolah. Sampai ke sekolah, ternyata kalian terlambat. Dihubung guru. Oke. Selesai dihukum, kalian diperbolehkan masuk ke dalam kelas. Oke. Nah, sampailah di dalam kelas, ternyata kalian buka buku, buku mata pelajaran sosiologi yang tinggal di rumah. Ternyata di saat ketua kelas memanggil guru, gurunya memberikan ini silakan diberikan catatannya. Ini ternyata catatannya tinggal di situ, dikumpul oleh guru mata pelajaran. Oke. Ya. Kemudian setelah dibagi buku tadi, ternyata kalian dapat nilai tertinggi di situ. Nah, kalian dapat nilai tertinggi. Kemudian masuklah bapak atau ibu guru mata pelajaran sosiologi. Kemudian masuklah guru itu. Guru tersebut mengatakan selamat buat si Anu, misalnya dia mendapat nilai tertinggi. Tentu teman-teman yang lain tepuk tangan. Ya, oke. Nah baik, sekarang silakan angkat kertasnya. Nah, sekarang bapak tanya satu persatu. Tanya dulu mana yang. Coba angkat dulu, angkat. Bapak lihat dulu kertasnya yang mana nih. Wah, ini. Nah, coba silakan ungkapkan dulu perasaanmu. Karena kertasnya agak kusut kali ya udah ya. Udah koyak lagi. Nah, coba silahkan ungkapkan perasaanmu bagaimana berdasarkan cerita tadi. Silakan berdiri. Ungkapkan aja kalau. Jadi ekspresi saya mengenai dari awal tadi menceritakan tentang pergi ke sekolah membawa motor, yang awalnya dulu motornya telah bocor jadi bikin kesal. Kedua, setelah masuk di sekolah ternyata kita telah terlambat dan ditambah dengan dihukum oleh guru. Jadi ditambah kesalahan kan. Kemudian pas selesai dihukum, masalah terakhir itu tinggalan catatan sosiologi. Jadi dalam hal ini kita tahu dalam masalah tersebut kita makin emosi ataupun membuat ekspresi kita menjadi kecewa sehingga kita lupa apa yang kita lakukan. Sekian. Oke. Kasih tepuk tangan. Yang tidak terlalu parah lah. Jelaskan perasaanmu berdasarkan serius. Baik, perasaan saya tentang cerita Tasya itu
setelah kalian merasa kesal, merasa emosi, sedih dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, kertas itu mungkin nggak kembali ke bentuk semula? Tidak. Atau ada nggak caranya supaya kertas itu kembali seperti semula? Tidak. Tidak. Nah, artinya emosi yang tidak terkendali bisa membuat kita menyesal. Nah, oleh sebab itu, kesempatan hari ini kita akan membahas materi tentang emosi. Nah, kemudian sebelum kita sampai ke kesimpulan, ada nggak peristiwa yang kalian alami dalam satu minggu terakhir yang membuat emosi itu benar-benar ada nggak? Ada nggak? Satu minggu terakhir. Coba kalau ada silakan satu orang, ada Pak? Nah, ceritakan dulu Pak. Ada? Silakan, nggak masalah, bebas. Yang membuat emosimu itu benar-benar atau misalnya sedihnya itu sampai nangis dan lain sebagainya. Ada nggak? Ada nggak? Masa nggak ada? Satu minggu terakhir, coba satu orang. Silakan. Jangan malu ya. Misalnya dianggap peristiwa tadi di sekolah. Ada nggak? Silakan. Nggak ada. Silakan. Silakan. Nanti kamu mau kata. Nggak apa-apa, cerita aja. Silakan. Ada, silakan. Kalau ada ceritakan misalnya masalah Pak, saya minggu lalu kesal kan sama siapa, sama si Anu. Gara-gara apa? Gara-gara begini Pak, begini. Kemudian dia bilang sama saya seperti ini Pak. Nah, boleh, silakan. Satu minggu. Kalau nggak ada satu minggu kita tarik lagi 2 minggu yang lalu lah. 2 minggu terakhir. Ada nggak? Ada nggak? Silakan. Hal yang saya paling kesal pada minggu lalu yaitu pada minggu lalu saya ingin jalan-jalan ataupun healing. Tetapi masalahnya tidak jadi dikarenakan adanya hujan. Jadi hal itu membuat saya sangat kesal sekalipun dalam kecil. Oke, baik, terima kasih. Nah, minggu lalu dia ini ternyata mau jalan, ternyata kesal. Mungkin dia satu hari sebelumnya sudah, besok aku mau ke sini, besok mau beli inilah atau mau makan ini, ya kan? Kemudian setelah itu mau belanja besoklah di sinilah. Nah, terus ternyata tiba hari hujan. Kesal ya? Kesal. Nah, kemudian pertanyaannya, kan pada saat itu kamu kesal, gitu ya? Nah, setelah itu untuk mengatasi rasa kesalmu apa yang kau lakukan? Tidur. Sebangun dari tidur, bagaimana perasaanmu? Masih kesal kan atau berkurang ya? Berkurang. Nah, jadi artinya berarti kita anggaplah pada saat itu ada ternyata cara untuk meredam emosi. Baik itu bisa itu tidur atau misalnya menulis atau membaca atau menonton misalnya, ya banyak. Artinya dia sudah melakukan satu hal yang mungkin
untuk melampiaskan emosinya tadi hal yang positif dengan cara tidur. Nah, kita masuk materi kita pada ini, yaitu tentang emosi. Apa sih itu emosi? Ada yang dijelaskan? Coba, silakan. Apa sih itu emosi? Silakan, ketua orang. Silakan. Menurut saya, Pak, emosi itu perasaan yang diungkapkan suatu individu atau seseorang seperti bahagia, senang, sedih, menangis, marah, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Ada yang mau nambahin? Ada? Saya Pak. Silakan. Menurut saya, emosi itu adalah salah satu hal perbuatan manusia atau responan manusia atau seseorang pada sesuatu yang telah terjadinya, yang dapat berupa seperti yang dikatakan tadi, sedih, senang, marah, dan lain sebagainya. Oke, baik. Silakan. Terima kasih. Nah, jelaskan. Emosi itu suatu respon yang timbul dari kita yang berkaitan dengan situasi yang terjadi di sekitar kita. Ya. Nah, emosi itu ada marah, ya kan? Kemudian apa lagi? Sedih. Kemudian senang. Apa lagi? Cinta. Kemudian apa lagi? Kecewa, bingung. Itu bentuk-bentuk dari emosi. Nah, emosi di sini dikatakan, coba silakan dibaca. Emosi adalah perasaan kompleks yang muncul sebagai respon terhadap situasi tertentu, mencakup dalam positif seperti kebahagiaan maupun negatif seperti marah. Ya, emosi itu perasaan yang kompleks. Perasaan yang kompleks terhadap situasi tertentu, baik itu positif ataupun negatif. Nah, kemudian yang di bawah, silakan ke orang baca. Yang di bawahnya. Emosi mempengaruhi cara kita berpikir, bertindak dan berinteraksi serta menjadi indikator penting bagi kesehatan mental. Nah, emosi mempengaruhi cara kita berpikir, bertindak, dan berinteraksi, ya kan? Contoh, kita ambil contoh sederhana. Ketika kita sedang kesal-kesalnya terhadap seseorang, ternyata teman tadi buat sesuatu yang buat lelucon untuk menghiburmu, tapi gak nyambung gitu, ya kan? Ada gitu ya? Ada yang seperti itu. Nah, jadi mempengaruhi. Karena kita kesalnya, memang yang lain teman-temannya sudah tertawa, tapi dia karena saking kesalnya, dia ya udah biasa aja. Pernah nggak seperti itu? Pernah. Nah, namun pertengahan, setelah kita katakanlah perasaanmu sudah lebih membaik, pernah nggak terpikir tadi situasi itu? Pernah ya? Tadi aku nggak ketawa loh. Waktu dihibur temanku tadi si Anu, dia marah nggak ya? Gitu ya? Ya kan? Ada perasaan resah, ada perasaan simpati. Nah, kalau aku jadi dia tadi mungkin aku sedikit kecewa, gitu ya? Nah, itu apa namanya? Perasaan empati. Ada simpati, ada empati. Simpati berarti kita memandang bahwa itu melalui sudut pandang kita sendiri.
Sedangkan empati kita seolah-olah memandang melalui sudut pandang orang lain, gitu ya. Nah, yang berikutnya pengakuan diri. Coba dibaca. Hah? Silahkan baca ke depan juga boleh. Di sini pun dibaca pasal. Yang penting dibaca. Memahami dan mengenali emosi adalah langkah pertama untuk menjalin hubungan yang sehat dengan diri sendiri dan orang lain. Nah, memahami dan mengenali emosi adalah langkah pertama untuk menjalin hubungan yang sehat dengan diri sendiri dan Orang lain. dengan orang lain. Bagaimana ceritanya kita bisa menjalin hubungan yang baik, hubungan yang sehat, ketika kita sendiri tidak bisa menjaga atau mengendalikan emosi kita? Mungkin nggak? Enggak ya? Nah, mungkin nggak? Ketika dia marah, mungkin nggak dia minta maaf? Tidak. Ketika dia bersedih, mungkin nggak dia mengucapkan terima kasih? Tidak. Kalau dia belum memahami, belum memahami dan mengerti. Nah, kita lanjut. Nah, tantangan emosi yang umum bagi anak remaja seusia. Yang pertama, ada yang namanya stres akademik. Apa katanya situ? Tuntutan sekolah tuntutan sekolah dan tekanan untuk berprestasi. Ada nggak yang merasa bahwasanya dia pernah nih, saya harus juara, tapi gara-gara perasaan yang seperti itu, pikiran yang seperti itu, jadi dia merasa dia tertekan. Ada nggak yang merasa seperti itu? Ada ya? Kenapa? Karena biasanya mungkin perasaan yang timbul, kalian contoh takut salah, ya kan? Kemudian apa lagi? Takut gagal, gitu ya. Kemudian apa lagi? Malu dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, tekanan. Di situ dikatakan keinginan untuk diterima dengan kelompok sosial dapat menyebabkan konflik internal, termasuk ketidaknyamanan emosional akibat pengaruh negatif. Kemudian ada yang terakhir, terjadi akibat perubahan hormon. Masa puber membuat remaja lebih rentan terhadap emosi yang naik, sehingga sulit mengontrol reaksi mereka terhadap berbagai situasi. Itulah sebabnya kenapa anak usia itu ketika ada sesuatu, kadang memang hal yang timbul itu tadi masalah kecil atau masalah sepele, tapi emosinya sampai meledak-ledak, akhirnya berkelahi lah, gitu ya, jatuhnya berkelahi. Kemudian apa lagi? Tidak cakapan, ya kan? Padahal nanti rumahnya samping-sampingan, tapi nengok pun nggak mampu, saking kesalnya, ya kan? Mungkin dia dari SD sampai SMP berteman sampai sedemikian dekatnya, cuma hanya gara-gara buku, kenapa pun enggak? Iya kan? Sering terjadi seperti ini ya? Sering. Karena emosi yang belum stabil. Nah, itulah perlunya kita harus mengendalikan, mengontrol emosi dengan baik supaya kita
kita mengenal diri kita, kemudian menempatkan diri kita terhadap lingkungan sekitar, baik itu dalam keadaan sedih, marah, senang, cinta, bingung, dan lain sebagainya. Oke? Nah, manfaatnya apa? Yang pertama, dominasi stres. Regulasi emosi membantu mengurangi emosi negatif seperti stres dan cemas, sehingga memberikan regulasi emosi. Ya, artinya penempatan emosi tadi, pengaturan emosi tadi bisa menempatkan kalian, bisa memberikan kalian ketenangan dalam hal berpikir. Kemudian yang kedua, hubungan yang harmoni. Pemahaman dan kontrol yang kuat terhadap emosi bisa menjaga hubungan interpersonal. Karena kita lebih mampu menunjukkan empati dan kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan yang tepat. Artinya dengan kita mengatur emosi, mengontrol emosi, kita bisa memberikan atau mengambil keputusan yang tepat. Ya. Dan yang terakhir ada positif. Emosi yang baik memungkinkan kalian menerima perubahan dengan situasi baru tanpa ada ketakutan yang berlebihan atau kecemasan yang berlebihan. Contoh seperti ini, jadi kalian sudah lebih matang lah, ternyata diingatkan sama guru mata pelajaran, besok kita ulangan. Ternyata kalian sudah belajar, ya kan? Tentu ya kalian lebih, ya udah, kalau salah, ulangan juga nggak apa-apa, gitu ya kan? Nah, sama hal seperti itu. Tapi kita kendalikan emosi baik supaya kau bisa menempatkan dirimu, mengambil keputusan, kemudian apa lagi? Bisa beradaptasi dan tidak berlebihan terhadap respon di sekitar. Oke. Nah, kita lanjut yang berikutnya. Teknik mengenal emosi. Nah, jadi beberapa teknik tentang mengenal emosi. Ada yang namanya di sini self awareness atau menyadari diri. Kemudian ada yang mengelola diri, mengambil keputusan bertanggung jawab, terampil berrelasi dan peduli. Nah, kita bahas satu-satu. Tentang menyadari diri itu apa? Coba satu orang, silakan dibaca. Silakan. Kalau nggak nampak silakan Bapak. Menyadari diri, kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, dan nilai-nilai yang mengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Nah, terima kasih. Menyadari diri, kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Contohnya bagaimana? Oh, saya bisa mengenali emosi saya. Seperti senang misalnya. Oh, saya senang. Atau tidak katakan, oh saya sedih.